Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Widodo dari kelas Agribisnis A dengan NIM 200321100042. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas mini riset usaha tani komoditas jagung di Kabupaten Mojokerto. Pendahuluan. Jagung merupakan salah satu jenis tanaman pangan yang mendapat prioritas untuk dikembangkan karena kedudukannya di samping sebagai bahan baku industri pakan ternak dan industri lainnya. Sehingga untuk potensi dari jagung sendiri sangatlah besar dan diperlukan juga upaya dalam diversifikasi pangannya. Selain itu juga jagung merupakan sumber utama karbohidrat dan protein, yang mana jagung merupakan salah satu komoditas palawija utama di Indonesia. Sehingga untuk prospek pemasaran dari jagung sendiri itu sangatlah cukup cerah. Untuk tujuannya yaitu mengetahui kelayakan usaha tani pada komoditas jagung Bapak Darmono di Kabupaten Mojokerto. Aspek non-finansial. Untuk aspek non-finansial ini, komoditas usaha yang direncanakan yaitu komoditas jagung. Sedangkan untuk luas lahannya sendiri kurang lebih 1.200 meter persegi dengan status kepemilikan pribadi dari Bapak Darmono. Dan untuk masa tanam jagung sendiri adalah 4 bulan. Adapun proses perawatan dan pemeliharaan dari tanaman jagung yang pertama yaitu syarat tumbuh tanaman jagung yaitu berada di pH antara 5,6 sampai 7,2. Lalu ada persiapan tanam, lalu ada penanaman. Selanjutnya yaitu penyulaman dan penjarahan. Penyulaman sendiri bertujuan untuk mengganti benih yang tidak tumbuh dan dilakukan pada umur 7 sampai 10 hari. Sedangkan penjarangan dapat menentukan jumlah tanaman per lubang sesuai dengan yang dikehendaki. Lalu ada penyiangan dan pembumbunan. Lalu ada pemupukan. Selanjutnya yaitu pengendalian OPT dan juga pemungutan hasil atau panen. Aspek finansial. Pada aspek finansial, didapatkan biaya variabel sebesar 13.339.500. Sedangkan untuk biaya tetapnya sendiri 193.644 rupiah. Sedangkan untuk biaya tenaga kerja yang terdiri atas pengolahan lahan, penanaman, penyulaman sampai panen berkisar 4.750.000 dan untuk biaya totalnya sendiri yaitu 18.283.144 rupiah. Pada aspek finansial didapatkan biaya total tersebut dengan rinciannya yaitu sebagai berikut yaitu 13.339.500 ditambah biaya tetap 193.644 dan juga biaya tenaga kerja 4.750. Adapun penerimaan yang diperoleh adalah dari hasil panen yaitu 10.000 kilo dan harga jual di pasaran yaitu Rp5.000. Lalu didapatkan penerimaan sebesar 50 juta rupiah. Berdasarkan hasil RC rasio, didapatkan hasil penerimaan dibagi dengan biaya total, maka hasilnya yaitu 2,73. Yang mana RC rasio berarti lebih dari 1. Berarti usaha jagung yang dimiliki Bapak Darmono layak untuk diteruskan atau dilanjutkan. Selanjutnya yaitu sumber pembiayaan. Untuk sumber pembiayaannya sendiri, ini dari modal pribadi Bapak Darmono dan tidak ada tambahan modal lainnya. Sedangkan untuk kendalanya sendiri, yaitu sulitnya dalam mengembangkan usaha yang dijalankan, sehingga usaha tani tersebut tidak ada perkembangannya. Untuk kendala lain yang dihadapi yaitu
ketika mengalami kerugian dalam panen dan hasilnya sangat kurang, maka akan kesulitan dalam melakukan proses produksi pada selanjutnya. Sehingga biasanya para petani akan meminjam pada tengkulak. Seperti itu. Lalu untuk strateginya yaitu dengan memberikan pinjaman dengan bunga yang sangat rendah agar bisa dijangkau oleh para petani dan dapat juga membentuk koperasi simpan pinjam yang dikhususkan untuk petani maupun gabungan kelompok tani jagung di Kabupaten Mojokerto. Lalu ada program asuransi. Untuk program asuransi sendiri ada kelebihan dan juga kekurangannya. Untuk kelebihannya yaitu dapat meminimalisir kerugian. Lalu ketika kita terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, maka akan ada ganti rugi dari kerugian tersebut. Lalu untuk kelebihan lainnya, jika kita ikut program asuransi, maka dalam bertani kita tidak akan takut dalam mengalami kegagalan. Selanjutnya yaitu kekurangan. Yang pertama kekurangan dari program asuransi sendiri karena kurang tahunya masyarakat akan adanya asuransi. Karena mungkin kurangnya penyuluhan maupun sosialisasi dari pemerintah terkait asuransi yang ada di Indonesia. Lalu ada kebingungan dalam membayar premi. Jadi maksudnya di Indonesia sendiri kan ada buruh tani dan juga pemilik lahan. Jadi untuk pembayarannya tersebut terkadang dibingungkan siapa yang membayar antara pemilik lahan atau buruh tani yang menggarap lahan. Selanjutnya yaitu bentuk kemitraan. Untuk bentuk kemitraan yang cocok pada usaha tani jagung di Kabupaten Mojokerto adalah kemitraan vertikal. Adapun bentuk kemitraan vertikal yang cocok yaitu pola inti plasma, yaitu pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha plasma dengan perusahaan inti. Untuk perusahaan yang cocok di sini yang saya rekomendasikan adalah perusahaan UT Agro Nusantara Prima. Untuk alasannya karena perusahaan tersebut sangat sesuai dengan usaha tani yang ada di Mojokerto dan juga perusahaan ini juga dapat menyediakan fasilitas seperti teknologi yang belum ada dalam petani. Kesimpulan, untuk kesimpulan dari mini riset kali ini yang pertama yaitu pada aspek non-finansial dengan luas lahan sekitar 1.200 meter dengan status kepemilikan pribadi. Adapun cara merawat dari jagung sendiri ada yang sudah dijelaskan tadi. Sedangkan pada aspek finansial didapatkan hasil RC rasio yaitu 2,73. Artinya usaha tani dari Bapak Darmono layak untuk diteruskan atau dilanjutkan. Berdasarkan sumber pembiayaan usaha jagung yang dijalankan oleh Bapak Darmono yang berasal dari modal pribadi, ada beberapa kendala dari modal tersebut, seperti yang sudah dijelaskan tadi dalam mengembangkan usahanya akan mengalami kesulitan dikarenakan keterbatasan modal, sehingga diperlukan juga strategi seperti bunga pinjaman dengan bunga yang rendah dan juga membentukkan koperasi simpan pinjam. Untuk asuransi pertanian berguna untuk mengantisipasi berbagai risiko di bidang pertanian, seperti cuaca yang tidak menentu atau serangan hama dan penyakit. Untuk kelebihannya sendiri akan bertambah baik bagi kelangsungan petani di Mojokerto. Dan untuk kekurangannya sendiri yang dikembangkan pemerintah adalah kurang tahunya masyarakat akan adanya asuransi itu sendiri. Dan untuk bentuk kemitraan yang cocok dari usaha tani di Mojokerto adalah bentuk kemitraan vertikal
dengan pola inti plasma. Dan untuk perusahaan yang cocok yang direkomendasikan adalah UT Agro Nusantara Prima. Baik, itu tadi penjelasan saya terkait mini riset usaha tani dari komoditas jagung di Kabupaten Mojokerto. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.